Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini ya, Anas Aditya Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Masih lanjut di tugas CCNA, Switching, Routing, and Wireless Essential ya, di kelas B. Oke, di dalam modul 1 ini, Introduction, itu mengapa harus modul ini, yaitu selamat datang di STP Konsep ya. Di STP Konsep ini ada layer 2 yang dirancang dengan baik, akan memiliki saklar dan jalur rendunan untuk memastikan bahwa jika satu saklar mati, jalur lain ke saklar lain tersedia untuk meneruskan data. Jadi dia ini untuk memblokir ya, STP. Pengguna jaringan tidak akan mengalami gangguan layanan apapun, redundansi, dan desain jaringan hierarkis memperbaiki masalah satu titik kegagalan, tetapi dapat menimbulkan masalah lain yang disebut loop layer 2. Layer 2 loop. Apa itu loop? Nah, kita bayangin nih, sedang berada di sebuah konser. Mikrofon penyanyi yang kita pakai ini ya, dan pengeras suara yang diperkuat dapat karena berbagai alasan menciptakan loop umpan balik. Yang Anda dengar adalah sinyal yang kuat dari mikrofon yang keluar dari pengeras suara, yang kemudian ditangkap lagi oleh mikrofon, diperkuat lebih lanjut, dan dilewatkan lagi melalui pengeras suara. Suara dengan cepat menjadi sangat keras, tidak menyenangkan, dan membuat Anda tidak dapat mendengar musik yang sebenarnya. Hal ini berlanjut hingga sambungan antara mikrofon dan pengeras suara terputus. Lalu loop layer 2 ini menciptakan kekacauan serupa dalam jaringan. Hal ini dapat terjadi dengan sangat cepat dan membuat jaringan tidak dapat digunakan. Ada beberapa cara umum untuk membuat dan menyebarkan loop layer 2 ini, yaitu Spanning Tree Protocol atau STP, dirancang khusus untuk menghilangkan loop layer 2 dalam jaringan Anda. Modul ini membahas penyebab loop dan berbagai jenis protokol. Spanning Tree, modul ini mencakup video aktivitas paket, tracer, membantu Anda mengalami konsep STP. Lalu apa aja yang dipelajari ya? Di sini ada purpose of STP, yaitu saya jelaskan nanti ya. Di 5.1 STP operation mungkin Adam atau Hafiz yang menjelaskan, lalu ada evolution STP ya antara dua orang itu selanjutnya. Lanjut lagi di 5.1.1 redundancy in layer 2 switch network. Topik ini membahas penyebab loop dalam jaringan layer 2 dan menjelaskan secara singkat cara kerja protokol spanning tree STP. Redundancy merupakan bagian penting dari desain hierarkis yang menghilangkan titik kegagalan, tinggal dan pemecahan gangguan layanan jaringan bagi pengguna. Redundancy ini di jaringan layer 2 ya bertujuan untuk menjaga jalur alternatif saat terjadi kegagalan link atau perangkat. Meskipun penting untuk kesediaan jaringan, redundansi ini bisa menyebabkan masalah seperti looping data. Ini yang normal ya, kita setel videonya. Planning tree protocol STP. Jadi dia memblokir jalur di Ethernet, flash Ethernet 0/2, tapi di jalur FA 0/2 ada. Jadi jalur sini, sini tidak bisa, atau sini tidak bisa. Lanjut ke STP rel recalculation. Recalculation ini perhitungan ulang ya. Ketika terjadi perubahan topologi, seperti ketika salah satu link putus, STP
Secara otomatis itu menghitung ular jalur baru yang optimal dengan mengaktifkan link cadangan. Proses ini disebut STP recalculation. Kita simak video ini yang dimaksud S2 misi 1 mengirim podcast ya, membagikan. Langsung lanjut ke 5.1.4 isu Radudan Sweetlink. Nah, masalahnya itu jalur redundansi menyediakan jalur beberapa layanan jaringan dengan menghilangkan kemungkinan satu titik kegagalan. Ketika berada di jalur, ketika beberapa jalur ada di antara dua perangkat pada Ethernet dan tidak ada implementasi spanning tree pada switch, loop layer 2 terjadi. Loop layer 2 dapat mengakibatkan ketidakstabilan tabel alamat MAC address, saturasi tautan, dan penggunaan CPU yang tinggi pada switch dan perangkat akhir yang mengakibatkan menjadi tidak dapat digunakan. Ini tidak seperti protokol layer 3, FFP4 dan FFP6. Ethernet layer 2 tidak menyertakan mekanisme untuk mengenali dan menghilangkan frame yang berulang tanpa henti. Baik FFP4 maupun FFP6 menyertakan mekanisme yang membatasi jumlah waktu perangkat jaringan layer 3. Dapat mentransmisikan ulang sebuah paket. Sebuah router akan mengulangi time to life di setiap paket FFP4 dan bidang hook limit di setiap paket FP6. Ini isunya ya. Jadi jaringan yang memiliki beberapa jalur antar switch bisa menyebabkan looping data. Ini berbahaya karena paket bisa beredar terus-menerus menyebabkan jaringan menjadi tidak stabil di dalam switch. Langsung lanjut ke 5.1.5 layer 2 loops. Loop layer 2 tanpa mengaktifkan STP loop layer 2 berbentuk menyebabkan frame broadcast, multicast, dan unicast. Hal yang tidak dikenal untuk melakukan loop tanpa henti. Hal ini menjatuhkan jaringan dalam waktu sangat singkat. Terkadang hanya dalam beberapa detik. Misalnya frame broadcast seperti request ARP diteruskan keluar semua port kecuali port egress asli. Ini memastikan bahwa semua perangkat dalam domain broadcast dapat menerima frame. Yang terjadi ketika ada lebih dari satu gerbang yang di layer 2 dan pakai data terus berputar tanpa tujuan. Jaringan ini dapat memperburuk performa jaringan hingga lumpuh. Sisi satu dia mengirim data ya semua switch
pikir terus terus menerus. Lalu broadcast drop. Storm badai ya, badai siaran adalah jumlah siaran yang sangat tinggi yang membanjiri jaringan selama jangka waktu tertentu. Badai siaran dapat nonaktifkan jaringan dalam hitungan detik dengan membanjiri saklar dan perangkat lagi ya. Badai siaran dapat disebabkan oleh masalah perangkat keras seperti NIC yang rusak atau dari loop layer 2 di jaringan. Siaran layer 2 dalam jaringan seperti permintaan ARP sangat umum. Loop layer 2 memungkinkan besar akan memiliki konsekuensi langsung dan melumpuhkan badai jaringan. Broadcast drop. Drop ini terjadi ketika paket broadcast dikirimkan tanpa henti karena adanya loop. Broadcast drop bisa menghabiskan bandwidth jaringan, membuat perangkat tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Sangat banyak yang dikirimkan ya. Jadi banjiri itu dengan banyak pesan mutar-mutar sangat banyak. Kirim lagi, tambah banyak. Bah, lagi, lagi, sangat banyak ya. Sini ada spanning algoritma. Spanning tree algorithm. Di sini didasarkan pada algoritma yang diciptakan oleh raja penerimaan. Saat bekerja untuk digital equipment, konfigurasi akan dikomputer. Maka tahun 1985-an, algoritma untuk distribusi komputer of a spanning tree, algoritma spanning tree atau STA, miliknya menciptakan topologi bebas loop dan memilih satu root bridge di mana semua switch lainnya menentukan satu jalur dengan biaya paling rendah. Sinar STP bekerja memilih satu root bridge sebagai titik pusat jaringan dan semua switch saya membentuk jalur root bridge. Algoritma memastikan hanya ada satu jalur aktif jaringan, sementara jalur lain ditutup untuk mencegah looping. Itu dicegah biar tidak terjadi looping. Ini loop free topologi. Nah, ini ada video STP operation ya, kita tonton dulu. The spanning tree protocol is really useful when you want to have redundancy in your network. You want to have Sini di The pausannya dulu spanning tree bentar. protocol is really Video, useful when you want to have video redundancy yang in your ngelak-ngelak network. You want biasanya. to have Maaf, di sini ada paket tracer ya untuk membuat konfigur simple C dan melihat STP operation.
Dan ini soal sudah saya kerjakan tadi, dapatkan 100. Mungkin selanjutnya cukup dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya ya, di modul 5.2 dan 5.3, STP Operation dan Evolution of STP. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang bab pada bab 5.2 ya, pada modul 5 yaitu STP Operation. Nah, di sini ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama-tama di sini eh, langkah-langkah ya menuju topologi tanpa loop. Jadi STP atau Spanning Tree Protocol ini dirancang untuk mencegah terjadinya loop dalam sebuah jaringan switch ya. Nah, protokol ini menggunakan algoritma STA atau Spanning Tree, algoritma Spanning Tree algoritma yang membangun topologi tanpa loop melalui beberapa langkah berikut. Nah, di sini ada 4 langkah-langkah ya. Yang pertama itu ada like the root bridge atau pemilihan root bridge. Nah, jadi setiap switch di jaringan itu memilih satu switch sebagai root bridge-nya. Seperti itu. Yang kedua yaitu pemilihan root port. Yang ketiga ya pemilihan root port itu berarti masing-masing switch selain root bridge tadi yaitu menentukan root portnya, yaitu port yang memiliki jalur terbaik menuju root bridge seperti itu. Nah, yang ketiga ada pemilihan designer port atau setiap argumen atau setiap segmen jaringan antara dua switch ya memiliki satu desain portnya, yaitu port yang memiliki jalur terbaik menuju root bridge seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada alternatif block port ya. Jadi semua port yang bukan root root port atau designer port akan menjadi alternatif port atau block port untuk mencegah terjadinya loop atau looping seperti itu. Nah, selama fungsi STA tadi ya, Spanning Tree Algoritma dan STP berlangsung, switch akan menggunakan bridge protocol data unit atau yang biasa dikenal yaitu BPDU untuk bertukar informasi tentang diri mereka dan koneksi yang ada. Nah, BPDU itu mengandung pertama mengandung ini namanya bridge ID atau BID ya, yang terdiri dari 3 bagian. Nah, nilai yang pertama yaitu bridge priority, terus itu extended system ID dan alamat MAC dari switch tersebut. BID ini digunakan untuk menentukan root bridge serta peran portnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, sebelumnya di sini ada 3 bagian ya, yaitu ada pada root bridge yaitu ada bridge priority. Nah, defaultnya itu biasanya 32768 biasanya. Nah, fun facts, nilai lebih rendah itu lebih baik pada bridge priority seperti itu. Nah, yang kedua itu ada extended system ID, berisi ID VLAN-nya. Nah, yang terakhir ada MAC address, menjadi penentu terakhir ketika prioritas atau extended system ini sama seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu elected root bridge ya. Nah, elected root bridge ini jadi setelah proses pemilihan root bridge, seluruh switch dalam domain broadcast itu akan menyepakati ya switch yang mana ya yang memiliki BID terendah. Nah, sehingga switch tersebut akan menjadi root bridge. Nah, pada contoh di sini ya. Di sini ada 3 switch ya. Di sini ada 3 switch, yang satu prioritinya 32769, 24577, dan yang terakhir ada 32769. Dikarenakan switch 1 ini memiliki priority terendah dari dua lainnya, otomatis dia akan menjadi root bridge. Seperti itu. Selanjutnya ada
impact of default BIDs. Nah, ketika semua switch memiliki nilai default BID yang sama, contohnya 327768, pemilihan root bridge akan bergantung pada MAC address. Jadi pada MAC address yang terendah. Pada contoh ya, seperti contoh ini, di sini semua switch memiliki priority yang sama 3769. Nah, otomatis langkah selanjutnya ya, apabila priority-nya sama, langkah selanjutnya yaitu adalah pengecekan pada MAC address-nya. Memilih MAC address dari switch manakah itu yang memiliki nilai terendah. Contoh di sini, dikarenakan switch 2 memiliki nilai terendah yaitu 000A 00 000A 001111, yang lainnya 2222 dan 333, otomatis switch 2 ini akan dijadikan root bridge-nya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu tentang menentukan root path codes. Nah, setelah root bridge-nya terpilih, nah langkah selanjutnya adalah menentukan jalur terbaik ke root bridge dari setiap switch-nya. Nah, path cost ini adalah total biaya dari semua port di sepanjang jalur ke root bridge. Nah, yang ditentukan berdasarkan bandwidth dari kecepatan masing-masing port. Seperti itu. Nah, sini ada ya tertera. Nah, apabila 10 Mbps, aduh tidak ada 10 Mbps. Contohnya 10 Mbps, maka cost-nya dia itu 100. Apabila 100 Mbps, maka cost-nya itu 19 dan lain-lainnya. Nah, semakin rendah nilai cost-nya, semakin baik jalurnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu memilih root port. Setelah switch non-root bridge akan memilih setiap switch non-root ya, non-root bridge itu akan memilih satu port. Root port adalah port yang memiliki internal port path cost terendah dari switch tersebut. Nah, root port akan menjadi atau akan digunakan sebagai jalur utama menuju root bridge, sedangkan port lain-lainnya akan menjadi alternatif atau designated port tergantung pada struktur jaringannya. Seperti itu. Ini adalah switch 1 sebagai root bridge. Nah, otomatis switch 2 dan switch 3 itu akan menjadi port-portnya ya. Switch port 01 dan ya seperti ini. Ini akan menjadi root portnya. Nah, ini ada tertera cost. Bagaimana kita menghitung pad 2 pad 1 ini costnya 19, pad 2 ini costnya 19 kali 2 jadi 38. Nah, pad 1 ini akan menjadi jalur utamanya seperti itu. Selanjutnya yaitu memilih designated port. Pada setiap segmen jaringan antara dua switch hanya ada satu designated port yang berfungsi sebagai jalur utama ke root bridge-nya. Jika kedua switch terhubung ke segmen yang sama, switch yang memiliki root path cost terendah akan memiliki designated port seperti itu. Nah, di sini tertera designated portnya. Nah, switch 1 menjadi root bridge, path 1 dari switch 2 ke switch 1 ya. Ini yang menjadi root. Nah, designated port ini adalah tidak ada contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini adalah memilih alternatif port atau blockade port atau blokir port loop. Jika sebuah port bukan root port atau designated port, maka port tersebut akan menjadi alternatif atau block port untuk mencegah terjadinya loop di sebuah jaringan. Nah, alternate
port hanya akan aktif jika jalur utama gagal, sehingga menyediakan jalur cadangan tanpa menyediakan looping. Seperti itu. Nah, jadi apabila root port ini dari switch 1 ke switch 1, dari switch 2 ke switch 1, pad satunya itu gagal ya. Jadi karena kan ini adalah jalur utama, dan juga begitu juga di switch 3 ke switch 1 itu menjadi root port ya. Nah, maka alternatif port ini akan digunakan seperti itu, menuju root bridge seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya yaitu pemilihan root port dari beberapa jalur dengan biaya yang sama. Nah, jika ada beberapa jalur dengan cost yang sama menuju root bridge, STP akan menggunakan kriteria berikut untuk memilih root portnya. Yang pertama yaitu mencari PID pengirim terendah. Kedua, prioritas port pengirim terendah. Yang ketiga, ID port pengirim terendah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Bridge ID. Oh, oke, oke. Sini akan diukur terlebih dahulu bridge ID. Manakah yang terendah? Kan kalau yang BID, nilai BID-nya ya, bridge ID-nya yang paling rendah. Ini akan dicari ya, akan dilakukan pengukuran terlebih dahulu. Di sini tertera pada switch 1 yang menjadi bridge ID-nya dengan bridge ID 2457 itu sekian. Bagaimana dengan port priority? Port priority-nya seperti ini. Nah, dikarenakan port priority pada desain portnya ini saling sama ya, maka akan dicarikan bridge ID-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi dua port ini pada switch 1 memiliki uh, nilai port priority yang sama. Bernilai dengan sender port ID. Sender port ID. ID pengirim ya, kita melihat ID-nya terlebih dahulu. Karena kan switch 1 ini memiliki ID 1, akan dijadikan bridge seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah STP timer and port stats. Nah, STP menggunakan 3 timer utama. Yang pertama ada hello timer ya. Nah, hello timer ini suatu interval pengirim BPUID, defaultnya itu sekitar 2 detik dan bisa dimodifikasi antara 1 dan 10 detik. Yang kedua ada forward delay timer. Waktu di state listening dan learning ya. Jadi forward delay-nya itu adalah waktu di state listening dan juga learning. Nah, biasanya defaultnya itu 15 detik. Tapi bisa kita modifikasi antara 4 sampai 30 detik. Nah, ada juga yang terakhir ada max age timer. Waktu menunggu perubahan topologi ini sekitar 20 detik ya. Tapi bisa dimodifikasi dari 6 sampai 40 detik. Seperti itu. Nah, STP juga ini ada 5 step utama untuk port ya. Pada STP yang pertama yaitu adalah blocking. Blocking ini tidak menerima atau meneruskan traffic, hanya memantau BPOID-nya saja. Nah, max edge-nya itu sekitar 20 detik. Nah, yang kedua yaitu ada listening. Menerima dan mengirimkan BPOID dengan menentukan topologinya. Yang selanjutnya ada learning ya. Learning ini memahami ya, atau mempelajari MAC address tapi tidak meneruskan trafficnya, seperti itu. Yang keempat ada forwarding, menerima dan meneruskan traffic. Yang terakhir ada disable atau port yang tidak aktif. Oke. Selanjutnya ada bagian sama aja ini
Yang terakhir ya, yang terakhir adalah perfilan spanning tree. Pada jaringan yang banyak VLAN, perfilan spanning tree dapat digunakan. Ini memungkinkan jadi setiap VLAN itu memiliki root bridge yang berbeda-beda, yang berarti jalur redundanya itu dapat digunakan oleh VLAN yang berbeda, sehingga meningkatkan efisiensi jaringannya. Seperti itu. Oke, sudah habis ya penjelasan pada subbab 5.2. Saya memiliki sedikit ringkasan, yaitu STP sangat penting untuk mencegah loop di jaringan yang kompleks dengan banyaknya switch. Nah, memahami konsep pemilihan root bridge, root port, dan juga designated port dan alternative port, serta penggunaan BPDU membantu administrator jaringan memastikan jaringan beroperasi dengan aman dan efisien. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada penjelasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SCP konsep pada modul 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian ketiga pada modul ini. Nah, yang pertama ini ada different version dari STP. Topik ini memperinci berbagai versi STP dan pilihan lain untuk mencegah loop di jaringan kita. Nah, standar terbaru untuk spanning tree tercantum pada IEEE 8021D 2004. Nah, standar IEEE ini untuk jaringan area lokal dan metropolitan. Kemudian MAC versi standar ini menyatakan bahwa switch dan bridge yang mematuhi standar akan menggunakan Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP dan bukan protokol STP lama yang ditetapkan dalam standar 8021D yang asli. Nah, ada beberapa jenis STP. Nah, yang pertama ini adalah STP original. Nah, ini adalah original IEEE 8021D yang asli. Nah, yang menyediakan topologi bebas loop dalam jaringan dengan tautan redundant. Disebut juga common spanning tree. Ini mengasumsikan satu spanning tree untuk seluruh jaringan yang dijembatani terlepas dari jumlah VLAN. Kemudian yang kedua ada PVST plus. Nah, per VLAN spanning tree atau PVST plus merupakan penyempurnaan Cisco untuk STP yang menyediakan standar spanning tree 8021D terpisah untuk setiap VLAN yang dikonfigurasikan dalam unit jaringan. PVST plus ini mendukung port fast, uplink fast, backbone fast, BPDU guard, BPDU filter, dan root guard, dan loop guard. Kemudian ada RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol atau IEEE 8021W, merupakan evolusi dari STP yang menyediakan konvergensi lebih cepat daripada STP. Nah, kemudian 8021D 2004 ini adalah versi standar. Versi terkini standar STP yang menggabungkan IEEE 8021W. Kemudian ada Rapid PVST Plus. Ini adalah peningkatan Cisco untuk RSTP yang menggunakan PVST Plus dan menyediakan instan terpisah 8021W per VLAN. Dalam instan terpisah mendukung port fast, BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan loop guard. Kemudian yang ke-6 ada MSTP, Multiple Spanning Tree Protocol. Ini merupakan standar IEEE yang terinspirasi oleh implementasi Multiple Instance STP atau MISTP milik Cisco sebelumnya. Nah, MSTP ini memetakan beberapa VLAN ke dalam spanning tree instan yang sama. Kemudian ada MST, Multiple Spanning Tree. Adalah implementasi Cisco dari MSTP yang menyediakan hingga 16 instan RSTP yang menggabungkan banyak VLAN dengan topologi fisik dan topologi yang sama menjadi instan RSTP yang umum. Setiap instan mendukung port fast, BPDU guard, BPDU filter, root guard, dan loop guard.
Kemudian ada RSTP konsep. Pada RSTP ini menggantikan 8021W asli dengan tetap mempertahankan kompatibilitas modul. Terminologi SDP 8021W pada dasarnya tetap sama dengan terminologi SDP IEEE 8021D yang asli. Sebagian besar parameter tidak diubah. Pengguna yang familiar dengan standar SDP asli dapat dengan mudah mengkonfigurasi RSTP algoritma spanning tree yang sama dengan digunakan untuk SDP dan RSTP guna menentukan peran dan topologi port. Nah, RSTP ini meningkatkan kecepatan perhitungan ulang spanning tree saat topologi jaringan layer 2 berubah. RSTP dapat mencapai konvergensi yang jauh lebih cepat dalam jaringan dikonfigurasi dengan benar. Kadang hanya dalam beberapa ratus milidetik jika port dikonfigurasi menjadi port alternatif tersebut dapat segera berubah ke status penerusan tanpa menunggu jaringan untuk konvergensi. Nah, kemudian di sini ada port RSTP port state dan port role. Yang pertama ini ada RSTP dan RSTP port state. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, hanya ada 3 status di RSTP yang sesuai dengan 3 kemungkinan status operasional di STP. 18021W dinonaktifkan, kemudian diblokir dan digabungkan dengan status pembuangan 8021W yang unik. Kemudian ada ini port role-nya. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gambar, root port yang didesain dan port yang sudah didesain adalah port yang sama dari kedua STB dan STB. Seperti ini ya. Dan yang ketiga, nah seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, port alternatif yang sudah di root di bridge ya, dan di backup standar port backup yang sudah terbagi secara medium, kemudian port tersebut backup port device. Kemudian ada port fast and BBDO guard. Nah, saat perangkat tersambung ke port switch atau saat switch menyala, port switch akan melalui status listening dan learning setiap kali menunggu time forward delay berakhir. Delay ini 15 detik untuk setiap status. Learning and listening, learning dan listening. Nah, total 30 detik. Nah, delay ini dapat menimbulkan masalah bagi klien DHCP yang mencoba menemukan server DHCP. Pesan DHCP dari host yang tersambung tidak akan diteruskan selama 30 detik. Time forward delay dan proses DHCP mungkin akan waktunya habis gitu. Hasilnya adalah klien IPv4 tidak akan menerima alamat IPv4 yang valid. Meskipun hal ini dapat terjadi pada klien yang mengirim pesan SMPv6, router socialization, router ini akan terus mengirim pesan SMPv6, router advertisement agar perangkat mengetahui cara memperoleh informasi alamatnya. Nah, ketika port switch dikonfigurasi dengan port flash, port tersebut langsung beralih dari status pemblokiran ke status penerusan. Melewati status transisi 8021 DSTP yang biasa, status listening dan learning, dan menghindari penundaan selama 30 detik. Kita dapat melakukan port flash pada port akses untuk mengizinkan perangkat yang terhubung ke port tersebut. Seperti DHCP klien untuk mengakses jaringan dengan segera daripada menunggu IEEE 8021 DSTP untuk bertemu di setiap VLAN. Karena tujuan port flash ini adalah untuk meminimalkan waktu yang harus ditunggu port akses untuk spanning tree untuk bertemu.
Nah, maka port ini hanya boleh digunakan pada port akses. Nah, jika kita mengaktifkan port fetch pada port yang terhubung ke switch lain, kita berisiko membuat looping pada spanning tree. Nah, port fetch hanya uh, port fetch hanya untuk digunakan pada port switch yang terhubung ke end device atau perangkat terakhir. Kemudian alternatif untuk STP. Nah, STP dulu dan sekarang merupakan protokol pencegahan loop internet Ethernet. Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi membutuhkan ketahanan dan ketersediaan yang lebih baik dalam LAN. Nah, pada gambar ini ya bergantung pada implementasinya. eh, Layer 2 dapat mencakup tidak hanya lapisan akses, tetapi juga lapisan distribusi atau bahkan lapisan inti. Nah, desain ini mencakup ratusan switch dengan ratusan dan bahkan ribuan VLAN. Tapi setelah beradaptasi dengan redundansi dan kompleksitas yang ditambahkan dengan penyempurnaan sebagai bagian dari STP dan FTP. Aspek penting dalam desain jaringan adalah mengkonvergensi yang cepat dan dapat diprediksi oleh terjadi kegagalan atau perubahan dalam topologi. Nah, spanning tree tidak menawarkan efisiensi dan prediktabilitas yang sama seperti yang disediakan oleh protokol routing pada layer 3. Gambar tersebut menunjukkan desain jaringan hierarkis tradisional dengan distribusi dan switch multilayer yang melakukan routing. Nah, pada perutan layer 3 memungkinkan jalur dan loop redundan dalam topologi tanpa memblokir port. Nah, karena alasan ini beberapa lingkungan beralih ke layer 3 dimanapun kecuali tempat perangkat terhubung ke switch layer access. Dengan kata lain, koneksi antara switch layer access dan switch distribusi akan menjadi layer 3, bukan layer 2, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikutnya. Nah, meskipun STP kemungkinan besar akan terus digunakan dalam mekanisme pencegahan loop di perusahaan, pada switch multilayer, teknologi lain juga digunakan termasuk sebagai berikut ini. Nah, yang pertama ada MLAG atau Multi System Link Aggregation, kemudian Shortest Path Bridging atau SPB, kemudian Transparent Interconnect of Lots of Link, TRIL. Nah, teknologi ini berada di luar cakupan khusus ini. Oke, mungkin pada modul kelima saya rasa cukup. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.